Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita bertemu kembali hari ini untuk belajar matematika di materi pecahan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan pelajaran hari ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pecahan. Sama dengan SD, pecahan ini merupakan bilangan yang tidak bulat. Maksudnya apa bilangan yang tidak bulat? Yaitu bisa diartikan juga pecahan ini merupakan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Contoh, kalau di sini ada, kalau misalnya di sini ada gambar pizza, yang paling umum kita gambarkan pecahan adalah pizza. Misalnya pizza ini kita potong menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian pizza. Misalnya Bapak makan hanya satu saja, satu potong saja. Artinya Bapak sudah atau mengambil satu potongan dari 6 potong pizza yang ada. Ini artinya bahwa satu bagian pizza dari 6 potong atau 6 bagian pizza yang ada. Ini merupakan penulisan dari pecahan. Bagian atas dari sebuah pecahan disebut pembilang. Dan bagian bawahnya disebut penyebut. Ini pasti kalian sudah paham mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Atau ada juga penulisan pecahan campuran. Pecahan campuran ini ada tambahan angka di depannya. Misal 2/1/3. 2/1/3 ini tetap disebut pembilang, ini disebut penyebutnya. Kurang lebih seperti itu untuk definisi pecahan. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Syarat menyederhanakan pecahan yaitu pembilang dan penyebutnya harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Angka yang sama. Sebagai contoh, misal di situ ada angka 24/30. Angka 24/30 ini harus bisa disederhanakan atau bisa dibagi pembilang dan penyebutnya oleh angka yang sama. Misal 24 dan 30 bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 6. Bisa dibagi 6. Penyebut dan pembilangnya harus sama angkanya, sama-sama 6. 24 dibagi 6 4. Oke. 30 dibagi 6 5. Oke, sip. Jadi hasil penyederhanaan dari 24/30 adalah 4/5. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu 30/45. 30/45. Coba sederhanakan sama-sama. 30 dan 45 masing-masing bisa dibagi berapa? Oke, kita coba dibagi 5 ya. Coba dibagi 5. 30 dibagi 5 ya 6. 45 dibagi 5 ya oke 9. Hasilnya 6/9. Sudah paling sederhana belum? Oke, kalau belum, sekiranya ini masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan kembali. 6/9 masih bisa dibagi oleh oleh 3 ya. Oleh 3. 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 3 3. Oke. Hasil 2/3 adalah sudah bentuk paling sederhana dari pecahan 30/45. Sampai sini bisa paham ya?
Oke, kalau menyederhanakan sudah paham, kita akan lanjut ke membandingkan nilai suatu pecahan. Syarat suatu pecahan bisa dibandingkan keduanya, maka pecahan tersebut harus memiliki penyebut yang sama. Kalau nggak sama gimana? Ya samakan. Caranya seperti apa? Cara menyamakan penyebut atau cara membandingkannya. Di sini sudah ada soal bandingkan dengan memberi tanda kurang dari atau lebih dari. Kita masuk ke yang pertama. 2/5 bandingkan 2/5 dengan 4/5. 2/5 dan 4/5 mana yang lebih besar? Kita lihat aturannya. Kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama, 5 dan 5. Keduanya sudah sama penyebutnya, berarti tinggal bandingkan saja pembilangnya atau angka atasnya ya. 2 dan 4 mana yang lebih besar? 4, pasti 4 ya. Karena 4 yang lebih besar, maka kita tuliskan seperti ini tandanya. 2/5 kurang dari 4/5. Oke, paham ya nak sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke 2/5 dengan 1/3. 2/5 dengan 1/3. Nah, ini belum sama ini. Penyebutnya belum sama. Maka, kalau tidak sama, harus disamakan dulu. Caranya seperti apa? Kalau tidak sama, maka cara yang paling mudah adalah kalikan saja pembilang ini dengan penyebut yang di sini. Berapa ini? 2 kali 3, 6. Nah, yang pembilang ini kalikan dengan penyebut yang ini berlawanan. 1 kali 5, 5. Mana yang lebih besar? 5 dengan 6. Nah, karena 2/5 lebih besar, maka kita beri tanda seperti ini. 2/5 lebih dari 1/3. Sudah paham ya nak? Sampai sini? Kalau membandingkan nilai suatu pecahan kalian sudah paham, kita lanjutkan ke membandingkan suatu pecahan. Di sini dituliskan agar dapat dibandingkan suatu pecahan dengan pecahan yang lain, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu atau ubah ke dalam bentuk desimal. Coba urutkan pecahan 2/3, 1/4, 5/6 dalam urutan naik. Dalam urutan naik, awas nih, hati-hati ya. Ada tulisan di sini dalam urutan naik. Berarti kalian mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke? Kita coba 2/3, 1/4, 5/6. Ketiga bilang ini. Ketiga pecahan ini kita coba. Pertama kita samakan penyebut, ya, samakan penyebut. 3, 4 dan 6. Kita coba samakan penyebut. Berapa angka yang bisa dibagi oleh ketiga bilangan ini? Yaitu angka berapa? Atau KPK dari 3, 4 dan 6 berapa? Ya, 12. Oke, kita tulis di sini 12. 12 dibagi 3, 4. Oke, 4 kali 2, 8. Sip. Nah, sekarang ini 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1 3. Nah, sekarang ini 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, oke, 10. Karena penyebutnya sudah sama, kita perhatikan aja ini. Ya, 8, 3 dan 10. Karena yang diminta adalah dalam urutan naik, maka tulis dari yang terkecil pembilangnya. Berarti kita mulai dari sini dulu ya. Kita mulai dari sini. Berarti 1/4. Mana lagi antara ini dan ini? Oke, ini.
Lanjut dengan 2/3. Lagi ini terakhir ya, 5/6. Ingat, kalau sudah selesai dibandingkan, maka kembali penulisannya ke dalam pecahan soal awal, jangan ke penyebutnya yang sudah sama. Ini dia. Perbandingan urutan suatu pecahan seperti ini. Begitu juga dengan cara yang desimal. Kalian bisa ubah bentuk-bentuk ini, seperti misalnya 2/3 kalau diubah bentuk desimal berapa? Gitu ya. 1/4 kalau diubah bentuk desimal berapa? 5/6 kalau diubah bentuk desimal jadi berapa? Oke, kita coba. 2/3 kalau diubah dalam bentuk desimal berarti 0,66 atau 67 boleh lah ya. 1/4 kalau diubah dalam bentuk desimal, oke, berapa? 0,20 di 25. Terakhir 5/6. 5/6 kalau diubah dalam bentuk desimal berapa? 0,83. Di sini kita bisa lihat mana yang paling kecil. Ini paling kecil pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi urutannya tetap 1/4, 2/3, dan 5/6. Baik menyebutkan pecahan ataupun membuat desimal, hasilnya akan tetap sama ketika diurutkan dalam urutan naik. Kalau urutannya turun gimana? Sama saja, hanya tinggal mengubah posisinya saja. Oke, gimana anak-anak, sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, gitu ya. Jadi kedua-duanya harus sama penyebutnya. Kalau tidak sama gimana? Maka harus disamakan terlebih dahulu. Kita coba hitunglah soal berikut. 2/3 ditambah 1/4. Kedua penyebutnya sama nggak? Ya, beda ya. Kedua penyebutnya beda. Karena dia berbeda, maka harus disamakan. Kalikan saja supaya gampang ini. 3 kali 4, 12. Oke. Nah, sekarang baru ke sini. 2 kali 4, kalikan silang saja. 2 kali 4, 8. Lalu ini 1 kali 3, 3. Maka hasilnya 8 tambah 3, 11/12. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka sudah cukup. Nilainya atau hasilnya adalah 11/12 untuk yang A. Yang B, 5/6 dikurangi 3, 1/4. Oke, ini lihat, ini ada pecahan campuran. Kalau pecahan campuran dioperasikan, maka dia boleh tidak merubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Boleh langsung saja ini. Ya. Boleh kita tuliskan dengan 5 dikurangi 3 ditambah dengan 5/6 dikurangi 1/4. Itu ya. Boleh kita menulisnya seperti ini. Jadi 5 dikurangi 3, 2. Tambah dengan 5/6 dengan 1/4. Sudah sama belum penyebutnya? Belum sama. Syaratnya harus sama penyebutnya, maka harus disamakan dulu. 6 dengan 4 berapa? Boleh cari KPK-nya dulu, boleh, atau langsung berapa? 12. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Dikurangi 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Berarti ini belum boleh ditulis lagi. 2 ditambah berapa? 10 kurangi 3, 7/12. Atau boleh ditulis jadi 2, 7/12. Penulisannya seperti ini ya. Atau mungkin ada juga yang tanpa tanda tambah di sini. Ada juga. Boleh nggak Pak? Nggak menuliskan tanda tambah? Boleh.
Silakan saja mau dengan tanda tambah ataupun tidak apa-apa. Ini hanya tanda pemisah saja. Oke, operasi hitung campuran untuk penjumlahan dan pengurangan sudah paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke operasi hitung pecahan. Namun kali ini untuk perkalian dan pembagian. Ini agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, syaratnya kedua penyebutnya harus sama. Nah, kalau perkalian dan pembagian, syaratnya kedua pecahan itu harus dibuat dalam bentuk pecahan desimal atau harus dibuat dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kita cek ya. Hitunglah 3/4 kali dengan 2/5 perkalian. Ingat, dia tidak ada syarat menyamakan penyebut ya. Karena tidak ada syarat menyamakan penyebut, boleh langsung dikalikan saja. Atas kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 6, 4 kali 5 20, 6/20. Pak, ini nilainya angkanya terlalu besar dan bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 bagi 2 ya 3. 20 bagi 2 10. Oke, ini sudah paling sederhana. Hasil dari 3/4 kali 2/5 adalah 3/10. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 2 1/3 dibagi dengan 3 1/2. Di situ disebutkan bahwa syaratnya kalau ada pecahan campuran maka ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah dulu ya. 2 kali 3 6 tambah 1 7/3 dibagi dengan 3 kali 2 6 tambah 1 7/2. Sudah. Setelah ini bagaimana? Karena ini bentuk pembagian, maka supaya mudah menghitungnya boleh kita ubah menjadi 7/3. Ini kita ubah bentuk perkalian. Karena sudah berubah menjadi bentuk perkalian, maka ini boleh jadi ditulis 2/7. Oke, seperti ini. Nah, untuk perkalian pecahan yang seperti ini, karena ini sama-sama 7, maka boleh dicoret atau dibagi. Jadi hasilnya 1. 7 dibagi 7 1. Tulis saja langsung, kalikan ini dengan ini. 2/3. Ini hasil paling sederhana dari perkalian atau pembagian 2 1/3 dibagi 3 1/2. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mudah-mudahan kalian paham semua prosesnya dan semua aturannya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dari materi hari ini. Jika semua sudah paham, untuk melatih kemampuan kalian, Bapak ada soal yang nanti bisa kalian kerjakan. Soalnya hanya sedikit. Yang pertama, urutkan pecahan seperti itu dalam urutan turun. Kalau tadi dicontoh dalam urutan naik, ini soal dalam urutan turun. Nah, sekarang soal yang kedua, hitunglah operasi hitung pecahan berikut. Yang A ada penjumlahan, yang B ada perkalian. Silakan kalian bisa aplikasikan cara yang mana kalian coba sesuai pemahaman kalian masing-masing. Oke, Bapak kira pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian semua paham dan ada manfaat dari pertemuan ini. Bapak mohon maaf, kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.